Perkenalkan, nama saya Januar Papan dengan NIM 2020 31163. Di sini saya mau menjelaskan sistem pagar atau ekspor sistem yang telah saya buat dengan dosen pengampu saya adalah Pak Jatnika. Nah, di sini saya mempunyai sebuah judul yaitu di mana sistem keputusan minat belajar anak saat pandemi dengan metode Breadth First Search. Pada COVID-19 telah memberikan dampak dan perubahan yang luar biasa yang kita tahu, semuanya itu berimpact ke dari segala bidang, baik kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dampak pandemi juga berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Untuk mencegah penularan COVID-19, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus DC, yaitu atau disebut dengan COVID-19. Nah, salah satu produk penting adalah terkait belajar dari rumah. Pembelajaran dari rumah tentunya menimbulkan berbagai kendala, terutama bagi para orang tua atau wali, karena banyak faktor yang mempengaruhi anaknya yang malas belajar. Salah satunya itu wawasan dari orang tua yang kurang, kesabaran orang tua, lingkungan, dan fasilitas belajar yang kurang. Nah, di sini saya membuat sistem pakar menggunakan metode Breadth First Search atau disingkat dengan BFS. Nah, metode Breadth First Search adalah sebuah metode pencarian yang mencari setiap pohon menuju akarnya sampai akar-akar pohon itu habis. Keuntungan dari metode ini tidak menemukan jalan buntu dalam pencariannya, karena salah satu solusi dari Breadth First Search adalah menemukan solusi tanpa menimbulkan jalan yang buntu. Nah, algoritma BFS ini menggunakan algoritma tunggal yang memanggil setiap node pada pohon pencarian. Algoritma BFS melakukan looping dari setiap node ke node yang lain sampai tidak menemukan titik yang dikunjungi. Nah, untuk langkah-langkah penerapan pada metode BFS sebagai berikut. Nah, pada gambar ini saya mempunyai 8 simbol. Nah, yang pertama itu ada N1 simbol pertama, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8. Nah, yang dimana itu N1 adalah bukan solusi atau tujuannya, tapi di N8 adalah akhir atau di solusi atau tujuannya nanti. Nah, langkah-langkahnya adalah N1 adalah bukan tujuan, menuju ke tetangganya atau mengunjungi ke tetangganya ke simpul N2. Nah, simpul N2 menuju ke simpul N3, simpul N3 menuju ke simpul N4, dan simpul N4 menuju ke simpul N5, simpul N5 menuju ke simpul N6, simpul N6 menuju ke simpul N7, dan simpul N7 menuju ke simpul N8. Nah, di N8 adalah akhir atau simpul akhir atau dari solusi atau tujuannya. Nah, di sini ada diagram alir untuk pembuatan sebuah tampilan dari user untuk sistem pakar. Nah, untuk di sini pertama si user mengaktifkan, kemudian di online. Nah, diakses itu diberikan oleh si sistem pakar atau si ahli, memberikan akses untuk masuk ke dalam websitenya. Nah, di sini di akses ini diberikan untuk login, untuk masuk ke website, dan setelah login dia akan masuk ke konsultasi. Nah, di konsultasi itu ada pertanyaan diberikan untuk user, apakah mengalami kendala dalam sistem belajar di rumah. Nah, maka akan dijawab pertanyaannya. Setelah diberikan pertanyaan, user memberi pertanyaan, maka
seorang pakar ini atau admin ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh user. Jika si user merasa kurang lengkap, maka dia akan berulang ke konsultasi, dan si user akan bisa memberikan pertanyaan kembali. Jika dia merasa sudah puas, maka dia akan ke hasil. Nah, jika dia minat, maka akan langsung keluar solusinya. Nah, jika dia tidak minat, maka dia akan ke solusi dan proses akan selesai. Nah, ini adalah untuk interface-nya. Gambar di samping adalah tampilan form untuk user untuk melakukan konsultasi. Nah, di samping ini adalah juga tampilan hasil ketika tadi si user mengisi form untuk mendapatkan solusi. Nah, setelah ingin mendapatkan solusinya itu, setelah dia mengisi form, maka dia bisa menekan tombol minat atau tidak minat. Jika dia menemukan tombol minat atau accept ini, dia akan menggunakan solusi, dan jika dia tidak minat, maka dia akan selesai. Itu semua tergantung dengan keinginan si usernya, begitu. Nah, sekian untuk penjelasan tentang sistem pakar yang telah saya buat. Kiranya semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau salah bicara, salah huruf yang telah saya perbuat, mohon maaf sebesar-besarnya.